Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat tetap eksis setidaknya hingga detik ini untuk hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Minum dulu. Bismillah. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu anti skip dan anti download, dan semoga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan itu akan menjadi catatan langit juga bahwa telah engkau lakukan sebuah keberpihakan atau engkau mengambil bagian dalam syiar agama Islam ini. Gak apa-apa, karena bisanya hanya nge-share aja ya gak apa-apa nge-share. Allah itu tidak menuntut melebihi dari apa yang kau bisa ya. Oke. Seperti yang telah aku janjikan beberapa waktu lalu ya, aku akan menjelaskan kisah berislamnya Abu Dzar. Namanya itu Abu Dzar, tapi nama lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ghifari itu begitu, budaya-budaya Arab itu begitu. Biasanya itu nama belakang itu memperjelas dari mana dia berasal. Ya, biasanya tempat seperti Abdul Qadir Jailani. Jailani itu ada di Irak sana ya. Artinya itu Abdul Qadir dari Jailani ya. Ada tambahan-tambahan penjelas di belakang nama ya. Terus ini Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu suatu klan ya, suatu suku. Jadi Arab itu bukan satu yang one color, tidak. Arab itu multicolor ya. Biasanya orang nggak tahu itu Arab itu podo wae, enggak, Arab itu multicolor ya. Ini dari color yang Ghifari punya, makanya namanya ditambahi Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi gitu, ada yang berdasarkan nama klan, dari klan mana dia asalnya, ada yang asal tempat ya, lokus dari mana dia, disebutlah Abdul Qadir Jailani gitu, supaya tidak keliru dengan Abdul Qadir lainnya yang mungkin datang dari daerah lain juga. Gitu juga sepertinya sahabat ini ya, Abu Dzar ini, supaya tidak keliru dengan Abu Dzar dari klan-klan lainnya, maka ditambahi Abu Dzar Al-Ghifari. Aku sudah lama berjanji dan kemarin diingatkan oleh saudara kita, dan terima kasih sudah diingatkan ya. Hampir terlupakan ya. Maka kalau aku ada lupa silakan diingatkan ya. Bagaimana aku dalam kajian ini akan menjelaskan ke kalian semua tentang kisah perjalanan bersahadatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ceritanya begini, di masjid, bukan di masjid, di langgar. Langgar itu musola, aku lebih senang menyebutnya langgar, jadi lebih kecil dari masjid. Kalau masjid itu lebih besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada itu teman-teman dari kelompok yang yang biasa kita sebut sebagai bagian-bagian dari Islam, kan ada kelompok-kelompok dakwah gitu. Mereka itu sering sekali dalam
langkah dakwahnya itu sebagai penguatan iman biasanya setelah sholat fardu biasanya ya. Tapi tidak semua sholat fardu itu, yang paling sering itu isya dan maghrib, subuh itu ya. Meskipun asar dan duhur iya juga, cuman yang lebih ditekankan itu di situ ya, mungkin karena kondisional kesibukan aja ya. Jadi metodologi mereka kan habis sholat fardu berdoa selesai, salah satu di antara mereka maju ke depan ya, sejenis tausiah gitulah ya, kajian untuk menguatkan, saling menguatkan di antara mereka. Itu biasanya bawa bukunya biasanya ada yang fadilah sedekah, tapi yang paling sering ini kitab fadilah amal ya, Mbak. Oke, ini kitab fadilah amal. Jadi mereka sudah terbiasa ya, datang ke depan terus mengucapkan salam pembukaan, tinggal dipilih. Di sini ada materinya banyak ini ya, ada kisah-kisah sahabat, fadilah sholat, fadilah tablik, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat. Jadi ada berapa item ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item isinya, kontennya ini ya. Jadi mereka ulangi lagi, habis sholat wajib gitu, salah satu di antara mereka itu bergilir biasanya, giliran sekarang siapa, nanti siapa gitu. Maju bawa ini bukunya, dia baca gitu. Yang lainnya kadang melingkar, kadang ya biasalah gitu ya, mendengarkan sebagai mustami. Minum dulu. Cek lancar ngomongnya. Nah, pada waktu itu aku juga berjamaah ya bersama mereka. Aku lupa, tapi yang pasti itu kalau nggak ba'da maghrib, ba'da asar. Sorry. Kalau nggak ba'da maghrib, ba'da isya. Ada isya, sudah temaram kok, sudah gelap ya. Antara dua kemungkinan itulah, entah maghrib, entah isya. Ya aku sudah tahu ya, memang metodologi mereka kan begitu. Jadi begitu selesai langsung duduk ini, ikut mendengarkan gitu. Setelah salah satunya maju ya, yang dibacakan itu adalah kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya. Setelah itu aku dengar dengan baik, aku perhatikan, aku simak. Setelah selesai dibaca, aku menyimpulkan bahwa apa yang dialami oleh sahabat Abu Dzar ini, kisahnya ketika dia memilih untuk mengikuti langkah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Islam, itu merupakan gambaran yang tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jin, surat yang ke-72 insya Allah ya. Surat Al-Jin ya, surat yang ke-72 ya, surat Al-Jin, surat yang ke-72 ya. Nggak tahu, lihat itu Al-Jin diterjemahkan jin juga. Sebetulnya nggak usah diterjemahkan, jin itu kan proper name. Ya, oke. Maka tajuk kajian kita aku kasih tajuknya kisah Islamnya. Jadi gini, kisah Islamnya pada waktu itu kan belum menjadi sahabat, masih proses ya. Abu Dzar Al-Ghifari.
Zat Al-Ghifari. Nggak ada ya orang ujuk-ujuk jadi sahabat, itu nggak ada, harus berproses. Jadi nggak ada orang ujuk-ujuk jadi sahabat Nabi, itu nggak ada. Orang jadi Nabi ujuk-ujuk dari bayi juga nggak ada. Ya. Kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan Quran surat Al-Jin. Nih, ya. Dan ini sudah kita diskusikan tentang surat Al-Jin itu beberapa waktu yang lalu, ya. Ketika kafir tidak memahami tentang diksi jin, jangankan kafir, yang Islam aja nggak ngerti, ya. Dikirain jin di situ jin yang kan begini sih, aku jelaskan dulu ya. Isim ya. Itu kan ada dua ya. Isim makna ya, dan isim zat. Ya. Kan begini, ada isim makna, ada isim zat. Ketika isim zat dimaknai isim makna ya lepas maksud dari yang seharusnya dia pahami. Lose konteks ya. Begitu juga kalau yang makna dipahami zat atau yang tadi zat dipahami makna. Enggak. Isim makna yang dipahami sebagai isim makna, isim zat dipahami sebagai isim zat. Contohnya kita sudah dekonstruksi ulang, kamu bisa lihat di surat An-Najm. Itu ada berapa seri ya? Kita mendekonstruksi Quran surat An-Najm ya. Supaya orang tidak berkhayal lagi Sidratul Muntaha itu ada di mana, dikirain di awang-awang sana Sidratul Muntaha. Ya, itu kan karena keliru memahami isim daripada jannah. Ya, dikirain itu surga. Ya, padahal enggak, itu harusnya diterjemahkan bukan isim zat surga tapi isim makna, yaitu taman. Karena kalau dia dipahami secara isim zat surga, ya pemahamannya seperti yang sekarang ini orang. Oh, itu di awang-awang sana itu. Enggak, itu dipahami isim makna ya, bukan isim zat. Artinya apa? Taman. Ya. Sorry, aku sepertinya ada yang keliru. Sebentar. Di surat An-Najm itu ya, diksi, nanti kamu lihat lagi di sana, diksi jana itu harusnya dipahami secara isim zat ya, yaitu apa? Taman ya, bukan isim makna. Kalau isim makna dia dari surga, ini yang bikin masalah ya. Jadi jana ya, pastikan lagi karena ini salah menempatkan, salah pemahaman nantinya. Jana di surat An-Najm itu isimnya itu harus dipahami isim zat. Apa ya? Taman, kebun ya. Kalau dipahami isim makna seperti yang terjemahan umum itu, dia jadinya surga, jadinya transenden, dia di awang-awang sana ya. Dan itu sudah kita benarkan, silahkan dilihat ulang di kajian kita yang telah aku sampaikan ya. Begitu juga di sini ya. Ini aku hapus ya, ini kan jannah, ini aku hapus, ini aku hapus. Di sini kan jin, di surat jin ya. Itu kalau isim zat dia ya makhluk Allah itu.
Ya jin itu apa ya? Disebut apa? Ya personal, personal makhluk Allah. Ya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Kalau isim zat, kalau isim makna, jin itu tersembunyi. Gitu loh, ya. Nah, orang-orang banyak memahami surat Al-Jin itu dengan menggunakan isim zat. Makanya kafir itu yang sekarang nggak tahu sudah keluar atau belum itu. Ya. Oh, Muhammad itu di apa namanya? Dikerubuti jin gitu. Itu kemarin yang kita bahas kan di Al-Quran surat khususnya surat yang ke-19 ya. Dan bahwasannya tatkala hamba Allah ya berdiri menyembahnya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Dikirain jin yang isimnya zat ini ya, yang makhluk. Padahal enggak. Itu isimnya harusnya ke makna, yaitu tersembunyi. Yang gini-gini kan yang Islam jarang tahu, apalagi yang kafir. Makanya yang kafir kemarin seharusnya tanya dulu, jangan asal ngomong aja. Akhirnya ya itu. Nggak tahu sekarang udah keluar belum. Tanya dulu gitu. Dan jangan apa ya, jangan bertujuan untuk saling menista, kan nggak boleh. Oke. Sekarang aku jelaskan lagi. Bagi orang yang tidak paham, ya memang tidak akan mengerti, tidak akan bisa menggunakan kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk menjelaskan surat jin, surat yang ke-29 ini. Nah, setelah aku mendengar kajian mereka, aku pikir, oh, kondisi yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu terpotret dalam surat Al-Jin. Maka sejak saat itu aku punya ide, ini kapan-kapan akan aku gunakan untuk menjelaskan, meskipun sudah aku jelaskan di surat Al-Jin itu. Ini anunya, videonya silakan dilihat yang masih senior. Yang masih junior, tapi yang senior nggak apa-apa nonton lagi juga bagus. Ini sudah kita jelaskan ini 2 seri. Ya, bisa dilihat di sini. Aku berpikir, kisah Islamnya sahabat Abu Dzar ini bisa untuk menjelaskan surat Al-Jin supaya mereka lebih paham. Aku berpikir begitu dan aku menjanjikan kepada kalian, sempat tertunda berapa lama dan akhirnya terima kasih kemarin ada saudara kita yang mengingatkan. Maka sekarang aku memenuhi janjiku untuk menjelaskan kepada kalian. Ya. Oke. Dengar baik-baik, aku akan menceritakan kisah Islamnya Abu Dzar. Nanti supaya ini udah berapa lama nih? Nanti supaya waktunya singkat, mungkin aku langsung jelaskan saja ya. Atau gini dah, aku baca semuanya dulu ya. Nanti baru aku jelaskan. Karena takutnya aku jelaskan kalian nggak ngerti nanti. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di urutan nomor 5. Nih. Ya. Nih. Oke. Aku baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ada anu pensil. Sebentar. Ini anunya Bapak tadi di sini. Untuk menandai. Mana? Oh, ini. Oke, ya, aku bacakan. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal di kemudian hari ya. Ia terkenal dengan kejuhutan dan keilmuannya. Jadi ya juhud ya cerdas, pinter gitu ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata ya, Abu Dzar
memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpannya. Ya. Oke. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, ia mengirimkan saudaranya ke Makkah untuk memastikan berita itu. Ya. Pertanyaannya, beritanya dapat dari mana? Di Mekah ada Nabi. Nah, itu biasanya lewat isu-isu yang mereka dapat dari para pedagang, ya. Karena peran para saudagar pada saat itu sangat penting. Dialah yang menjelajah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Biasanya sekaligus membawa berita, ya. Jadi kalau ditanya dari mana Abu Jar kok tahu bahwa di Makkah itu ada Nabi? Ya biasanya dari berita-berita yang dibawa oleh para saudagar itu, ya. Oke, kemudian dia mengutus saudaranya, jadi bukan dia langsung datang sendiri, enggak, ya. Ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita yang dia terima itu benar atau salah, gitu, ya. Oke. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, ya, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya, gitu, ya. Jadi sudah diwanti-wanti, kamu pergi ke Mekah, nanti kalau ada orang yang ngaku dapat wahyu gitu, coba kamu perhatikan, dengar baik-baik. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Ya, cuman di sini nggak disebut siapa nama saudaranya, ya. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepadanya. Artinya setelah diselidiki ternyata berita itu benar adanya. Tentunya dia tidak ketemu Kanjeng Nabi, ya. Cuman isu itu kan kalau semakin mendekati pusatnya semakin santer, ya. Dia laporan lah ke Abu Jar, pulang ke negerinya sana, ya, untuk melaporkan bahwa berita itu benar adanya, gitu. Kata saudaranya ini, aku melihatnya memerintahkan kebaikan, ya, dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli sihir, ya. Pada saat itu ahli syair itu mendominasi, ya. Kalau orang pinter syair dia menjadi orang top lah, viral kalau sekarang, ya. Kalau sihir itu kan yang, ya, kalau sekarang kita mistis-mistis. Tentunya ini aku ulangi lagi, saudaranya itu nggak ketemu langsung, ya. Kan di sana ada kabar terus banyak orang datang, ya, dia curi-curi dengar ketika Nabi sedang membaca Al-Quran, gitu, ya. Bukan berarti terus mana Nabi enggak begitu, curi-curi info. Jadi bisa kita katakan Abu Jar itu mengirim telik sandi lah, ya, sebagai informan. Apakah berita yang dia terima tentang kenabian seseorang di Makkah itu A1, gitu lah, ya. Sebagai seorang informan tentunya hati-hati, ya, tidak ucuk-ucuk mana Nabi ya enggak, ya. Ya kalau Nabi pas di Ka'bah gitu, ya, ya dia curi-curi dengar, diperhatikan, gitu, ya, untuk bahan laporan dia. Oke. Ternyata Abu Jar tidak puas dengan laporan ringkas saudaranya itu tentang berita bahwa yang dia dengar adanya Nabi di Makkah itu sebuah kebenaran yang nyata. Dia nggak puas. Sehingga ia memutuskan untuk datang sendiri ke Mekah. Datang sendiri. Oke. Setibanya ia di sana, jadi ketika Abu Jar Al-Ghifari itu tidak puas oleh laporan saudaranya, wis aku tak teko dewe, sudah aku tak datang sendiri supaya aku tahu sendiri, tidak hanya informasi, gitu. Datanglah dia ke Makkah, ya. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram, ya. Jadi Masjidil Haram itu sebagai tempat publik saat itu, ya. Jadi tempat publik.
Ya karena Islam belum berkuasa ya bisa saja ya Islam ya di situ, ya pagan ya di situ, campur aduk. Oke. Ia belum mengenal Baginda, maksudnya belum mengenal Kanjeng Nabi ya. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang Baginda. Tidak aman ya. Perhatikan, tidak aman ya. Kalau menanyakan tentang Kanjeng Nabi ya kepada orang-orang ya. Jadi ya yang katanya Nabi itu di mana ya? Kata Nabi enggak aman ya. Perhatikan, tidak aman ya. Makanya aku bilang tadi, jangan dikira telik sandinya atau informan yang dikirim oleh Abu Dzar itu, saudara itu bisa ketemu Kanjeng Nabi dan ngobrol itu ya enggak. Cuman ketika Kanjeng Nabi sedang baca Al-Quran, sedang bersama sahabat-sahabat lainnya, sedang diskusi atau apa, dia mendengar ya. Bisa jadi Kanjeng Nabi sendiri tidak tahu kalau diintai oleh utusan dari Abu Dzar. Jadi memang begitu suasananya ya. Makanya tidak aman katanya Abu Dzar untuk menanyakan langsung kepada orang-orang di situ mana sebetulnya Nabi itu gitu, tidak aman. Kenapa? Nanti akan dijawab ya. Kita lanjutkan dulu. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Jadi sampai petang mungkin yang semuanya sudah pada balik ya, dia tetap aja di situ ya. Ketika hari sudah mulai gelap, sudah petang gitu ya, ya masuk maghrib gitu ya. Sayyidina Ali melihat ada orang ya dikirain orang musafir, orang miskin gitu ya. Ya. Dan orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Jadi di situ itu seperti aku bilang tadi seperti publik area ya. Publik area. Jadi biasa ada orang asing di situ biasa ya. Oke. Dan ketika itu kan sudah masuk petang gitu, orang-orang pada pulang. Oh, ini kok belum pulang, ini dilihat oleh sahabat Ali, ini kok belum pulang gitu ya. Oke. Pada masa itu menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Jadi sudah menjadi budaya mereka lah ya. Lalu setelah itu dilihat, ini kok ngapain ini nggak pulang-pulang gitu ya. Lalu Sayyidina Ali pun membawa musafir itu ke rumahnya dan menjamunya. Ya mungkin ditawari, lu ngapain sini? Kalau bahasa kita gitu mungkin ya. Atau lu mau nggak nginep di rumah gue? Gitulah kira-kira ya. Dan akhirnya diajak pulang ke rumahnya Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali merasa belum waktunya bertanya ya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah karena belum sama-sama tahu kartunya. Kan seperti tadi tidak aman untuk menanyakan di mana orang yang mengaku nabi itu. Tidak aman. Ya, tidak aman. Dan Abu Dzar juga belum kenal Ali, Ali juga ya belum kenal Abu Dzar. Ya, makanya mereka saling tunggu dan Ali pun tidak berani menanyakan. Aku punya cerita begini. Di budaya Arab itu tamu itu diberi apa ya? Diberi waktu 3 hari gitu. 3 hari. Setelah 3 hari itu baru tuan rumah boleh menanyakan apa maksud si tamu itu. Ya. Itu sudah menjadi budaya mereka ya. Apakah itu juga termasuk ke dalam hadis itu ya kalian cek sendirilah ya. Di sini ada salah satu teman dari kelompok lain gitu ya. Bukan kelompok yang ini, itu aku kalau main ke rumahnya ngobrol dan dia pakarnya koleksi hadis ya, banyak. Kalau aku perlu hadis tanya ke mereka. Itu begitu, misalkan ada tamu dari Sumatera misalkan atau dari Bali atau dari luar Jawa manapun. Itu nginep di rumah dia selama 3 hari dia tanggung semua. Setelah 3 hari baru ditanya mau kemana. Itu sudah menjadi aturan mainnya begitu. Ya. Oke, begitu juga tentang Sayyidina Ali.
maka dia tidak mau tanya. Ya, dibiarkan dulu gitu. Sahabat Abu Jar juga nggak berani tanya, kan belum tahu siapa Sayyidina Ali itu. Ya, wait and see lah ya, saling tunggu. Oke, aku lanjut ya. Pagi harinya, maksudnya Abu Jar kembali ke masjid. Sepanjang hari jadi sepanjang hari keadaan tetap seperti itu, ya, kembali ke masjid ya. Sayyidina Abu Jar ya tidak bisa menemui yang dicarinya. Siapa? Kanjeng Nabi. Ya. Tidak bisa ditemui ya, tidak berhasil ya. Tidak berhasil ditemuinya ya. Dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Sudah enggak ketemu, supaya ketemu kan tanya enggak berani. Coba. Padahal salah satu pintu untuk bisa ketemu kan tanya. Nabinya di mana ya? Gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan ya, karena situasi dan kondisi saat itu ya. Oke. Berikutnya, kemungkinan besar, lihat, kemungkinan besar kenapa tidak segera menanyakan ya. Hal itu disebabkan berita tentang permusuhan. Perhatikan, permusuhan orang-orang kafir terhadap Kanjeng Nabi ya, tentunya bersama pengikutnya telah tersebar luas. Kalau aku sih, ini kan menurut penulis buku. Kalau aku bukan kemungkinan, ya sudah pasti. Ya, sudah pasti begitu. Artinya permusuhan antara Arab bajingan kafir ini ya dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan umat Islam itu sedang terjadi pada titik yang keras, dan berita itu telah tersebar luas. Nah, ini semakin membuktikan bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Gitu loh. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti budaya dikirain Arab itu Islam, Islam itu Arab. Ya. Nah, kalau Arab itu Islam dan Islam itu Arab, Nabi nggak usah dakwah orang Arab masuk Islam semua. Ngapain repot-repot? Tapi fakta sejarahnya kan nggak. Sampai terjadi permusuhan sengit antara kelompok Arab kafir bajingan-bajingan ini ya, dan kelompok umat Islam yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Permusuhan itu begitu kerasnya dan tersiar menjadi sebuah berita yang diketahui secara umum ya, saking kerasnya permusuhan di antara mereka. Maka dari itu Abu Dzar Al-Ghifari tidak berani sembarangan, tidak berani tanya, gitu loh ya, karena beresiko. Kalau sedang dalam keadaan perang seperti itu kan intinya lu kawan apa lawan. Gitu ya. Kita di tengah yang tidak bisa membedakan seperti Al-Ghifari, kalau gue tanya ini termasuk kawannya atau lawannya Kanjeng Nabi nih. Salah-salah tanya leher gue bisa ditebas sama kafir-kafir Arab itu ya. Oke. Sisi lain kita bisa tahu bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Islam itu agama, Arab itu budaya. Ya. Jadi kalau apa-apa, ada yang apa-apa, ya kalau Arab ya Arab saja yang dibicarakan, nggak usah dibawa-bawa Islamnya. Arab itu ya sama dengan kita, bangsa Indonesia, nanti bangsa-bangsa yang lain ya ada benernya, ada salahnya. Jangan karena Arab melakukan kesalahan terus kalian menyalahkan Islam, kan nggak fair begitu. Ya. Oke. Dan berikutnya juga itu bukti bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab bukan Islam. Seandainya Islam itu Arab dan Arab itu Islam, Kanjeng Nabi nggak perlu dakwah. Semua orang Arab itu mulai yang A sampai Z mesti ngikuti. Tapi kan faktanya enggak, bahkan perang sampai berapa? 9 kali atau berapa? Ya, ini perlu dipahami supaya enggak terjadi salah dalam melihat roadmap peta sejarahnya. Ya. Oke. Aku ulangi ya. Jadi kalau kita dengan bertanya secara terbuka nabinya itu siapa dan di mana, itu akan mendapatkan sebuah
kesusahan ya yang akan kita hadapi, maka ya itu hati-hati melihat dulu. Oke. Sekarang masuk suri kedua. Sahabat Ali ya berpikir ya. Musafir asing ini, mereka kan belum pada kenal tuh ya. Pasti mempunyai tujuan datang kemari. Ya tentulah ya, kalau nggak ada tujuan mesti ngapain juga datang ya. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Jadi ini nggak balik-balik, punya tujuan tapi belum terpenuhi gitu kira-kira. Yang dipikirkan sahabat Ali ya. Sahabat Ali pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Jadi ketika sudah petang, loh kok belum pergi-pergi nih orang. Ya sudah, ayo nginap lagi ke rumah gue gitu ya. Oke. Namun malam itu pun ya sahabat Ali seperti malam sebelumnya, artinya belum juga berani tanya. Bahkan satu lagi yang mau aku sampaikan, tamu itu bagi bangsa Arab kehormatan bagi tuan rumah. Jadi siapa yang didatangi itu menjadi penentu bagaimana nasibnya si tamu itu. Ya, aku ulangi, bagi budaya mereka ya bahwa tamu itu kehormatan yang punya rumah atau kehormatan tuan rumah. Ya, jadi nggak boleh diganggu. Maka ketika tamu datang itu sama tuan rumah dijamin semuanya selama 3 hari. Juga termasuk keamanannya dijamin. Jangan ada yang ganggu. Karena itu kehormatan tuan rumah. Berarti kalau mengganggu tamunya, orang kampung itu sama mengganggu tuan rumahnya. Pantangan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, akhirnya ya, karena sudah mungkin saling menunggu dan nggak betah paling sahabat Ali ini, orang ini sebenarnya maunya apa sih, nggak pulang-pulang gitu ya. Akhirnya sahabat Ali bertanya kepada Abu Jar. Ditanya begini, apa tujuanmu datang kemari? Apa tujuanmu datang kemari? Ya. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentunya yang ditanya menjawab dia, apa tujuanmu datang kemari? Setelah menjawab dengan jujur, ya, artinya ya Al-Ghifari yang ngomong, saya mau ketemu dengan sosok yang informasi itu mengatakan bahwa di sini ada seorang nabi yang menerima wahyu, gitu kan. Akhirnya ya, Sayyidina Ali ya bersumpah dan berjanji akan mempertemukan yang dicari oleh Abu Jar ini ya. Setelah ditanya tadi ya, tanya dan dijawab ya. Jadi gini, besok kamu ikut aku, gitu ya. Besok saya antarkan kepada Nabi, gitu. Oke. Kemudian Sayyidina Ali memberikan penjelasan, sungguh beliau, maksudnya Muhammad bin Abdullah ya, adalah utusan Allah ya. Jika esok pagi aku pergi, ya ini dikasih arahan ya. Kalau besok pagi aku pergi, kamu ikut aku. Kira-kira gitulah ya. Aku akan mengantarmu kepada beliau, maksudnya diketemukan kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu dilindungi, dirahasiakan gitu loh ya. Ora terus saenake karepe dhewe, enggak. Dirahasiakan. Enggak sembarang orang bisa ketemu beliau ya. Ya kalau sekarang yang namanya presiden aja dalam keadaan aman loh, enggak perang itu ada pas pampres kok. Apalagi ini Nabi dan keadaan perang, ya kan harus ada pengawalnya lah ya. Gitu. Ya enggak semua orang gampang ketemu Nabi. Karena kondisinya kondisi seperti itu, perang yang tidak aman. Oke, jadi janji besok aja kamu ikuti aku ya, kamu tak kenal kon, gitu. Aku akan mengantarmu kepada beliau karena suasana pertentangan masih panas, maksudnya antara Islam dan kafir ya. Jadi gini, maka jika selama dalam perjalanan, nanti gini, kalau dalam perjalanan itu ada orang yang mencurigakan mengikuti kita, aku pura-pura pipis atau pura-pura membenarkan terompaku, nanti kamu jalan aja. Gitu. Maksudnya untuk menghilangkan jejak supaya nggak diikuti, gitu ya. Oke.
Kenapa cara itu diambil? Ya, itu untuk mengecoh saja ya. Gitu. Keesokan harinya, ya sahabat Ali itu diikuti musafir itu, maksudnya Abu Jar ya. Tiba di tempat Kanjeng Nabi. Lihat, untuk ketemu Kanjeng Nabi aja sulit dan tidak semua orang bisa menembus ring satu. Dan tidak semua orang dengan leluasa bertanya siapa dan di mana Nabi itu. Ya, karena suasana saling tidak aman. Kemudian setelah diketemukan mereka berbincang-bincang ya antara Abu Zar, sahabat Ali dan Kanjeng Nabi ya. Saat itulah Abu Zar masuk Islam ya. Jadi begitu ketemu Kanjeng Nabi, dia lihat oh ini Nabi, lalu dia mengutarakan maksudnya tanpa menunggu lagi masuk Islam, bersahadat ya, bersahadat. Selanjutnya karena Baginda ya sangat mencemaskan gangguan yang menimpa dirinya, maksudnya Abu Zar ya, maka Kanjeng Nabi melarang ya Abu Zar ya untuk menunjukkan keislamannya di muka umum. Gitu. Ya, jadi gini, kira-kira gambar ilustrasinya gini lah. Kamu sekarang sudah bersahadat, artinya kamu sudah masuk Islam, maka aku minta untuk keamananmu, jangan dulu bahwa keislamanmu itu engkau publish, kira-kira gitulah ya. Kamu sampaikan di muka umum, gitu ya. Jadi dilarang sama Kanjeng Nabi, ya. Karena apa? Kembali karena security, keamanan, ya. Oke, aku lanjutkan. Maka disuruh sama Kanjeng Nabi, ya sudah pulang ya, pulang kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir bahwa Abu Zar Al-Ghifari telah masuk Islam. Dengan itulah dilarang untuk mempublish keislamannya dan disuruh pulang dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui Arab-Arab bajingan kafir pagan tetek bengek segala macam itu. Ya. Kamu bisa bayangkan beratnya masuk Islam pada saat itu. Beratnya mengikuti Kanjeng Nabi saat itu. Ya. Kalau kita tarik ke belakang sama, mengikuti Kanjeng Nabi Isa saat itu juga sama beratnya. Makanya Kanjeng Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Injil itu, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi kan kadang-kadang orang tidak paham ini ayat. Jangankan yang orang Islam, orang Kristen aja nggak paham itu ayat untuk apa. Ya. Jarang yang ngerti Kristen-Kristen itu. Untuk apa sebetulnya? Apa maksudnya konten dari ayat itu kok Yesus mengatakan kamu harus cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati. Gak ada yang tahu. Itu artinya seperti yang dialami oleh Abu Zar Al-Ghifari. Kanjeng Nabi bilang, jangan dulu dipublish keislamanmu dan kamu pulang hati-hati, sembunyikan dulu karena keadaan sedang tidak aman. Gitu loh. Ya. Oke. Akhirnya dia diizinkan kembali kepada kaumnya ya. Dan juga dikasih janji nanti kalau kami sudah menang, kan ini masih kondisi perang ini. Ya, sedang kondisi tidak aman, kekuatan masih berimbang, belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Maka Kanjeng Nabi menjanjikan nanti kalau kami sudah perang, sudah aman, kamu boleh kembali ke sini, gitu nah ya. Oke. Jadi ketika kemenangan sudah diperoleh, silakan ke sini gitu ya. Oke. Kemudian Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab. Ini jawabannya. Setelah dikasih wejangan tadi ya, disuruh menyembunyikan dulu ya. Ya Rasulullah, demi zat. Nah, kan kalau bersumpah itu mesti untuk sesuatu yang berharga, sesuatu yang agung. Demi zat, demi masa. Nah, seperti itu ya. Demi Tuhan, kan gitu. Enggak ada demi sampah. Ya, sampah kok untuk sumpah. Itu sudah kita bicarakan ya. Waktu kita membicarakan apa itu?
sang pencabut ya, An-Naziat ya. Kan itu Tuhan bersumpah itu. Oke. Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar bersumpah, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya," maksudnya Allah ya, "aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang ya, di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu, Arab-Arab bajingan kafir itu, yang menentang Kanjeng Nabi itu, yang menentang Islam itu." Ya. Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang dia berseru, "Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah," atau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Abu Dzar tidak mengikuti instruksi dari Kanjeng Nabi, dilanggarnya. Disuruh jangan dipublishnya ya. Selanjutnya orang-orang menyerang dari segala arah, ya mungkin dilempari gitu ya, begitu dia bersyahadat. Kalau nganu kan lain, kalau sahabat Umar itu lain, karena dia orang situ, ya dia ngomong siapa mau jahat, gampangnya gini. Dan kita tahu sahabat Umar itu kan preman pasar, jadi jagoan di situ, jago gulat dia kan. Di sana kan ada namanya pasar Ukas, itu ada lomba gulat. Kalau sekarang tinju lah gitu ya, di sana gulat. Dan sahabat Umar itu salah satu jagoan gulat. Jadi jagoan preman-preman sana lah ya. Lain ketika sahabat Umar itu masuk Islam sama dengan yang dilakukan oleh Abu Dzar ya. Dia tidak sembunyikan juga. Tapi kan kita maklumi karena dia orang sana. Maka dia ngomong, siapa yang mau jadi janda sini datang. Ditantangnya gitu. Gampangnya bahasa kita, gue sekarang masuk Islam, lu mau apa ya? Sekarang yang mau istrinya mau jadi janda silakan datang ke depan sini. Tambah ditantang gitu. Ya. Jadi hampir sama dengan Abu Dzar. Abu Dzar sudah dilarang tapi dia mempublish ya. Akhirnya ya dia diserang ya, diserang. Ketika setelah mempublish itu diserang ya. Bahkan hampir mati. Ya namanya pendatang terus dikeroyok orang segitu banyak ya. Paman baginda ya, paman baginda Nabi yaitu Abbas ya. Itu kan pada saat itu belum Islam dia ya, masih kafir ya. Abbas yang ketika itu belum masuk Islam melindungi Sayyidina Abu Dzar ya, dilindungi. Jadi dibaringkan terus atasnya itu tubuhnya paman Abbas, paman Kanjeng Nabi. Jadi dilindungi oleh tubuhnya. Pasang badan bahasa sekarang ya, pasang badan paman Kanjeng Nabi ya, Abbas ini pasang badan supaya tidak terus dihajar, tidak terus diserang itu Abu Dzar Al-Ghifari ya. Jadi tubuhnya itu ditindih gitu ya. Satu riwayat paman Abbas itu orangnya ya tinggi juga katanya ya, tinggi besar gitu ya. Oke. Samping menindih terus mengatakan ya, berkata kepada itu yang menganiaya itu ya. Katanya paman Abbas begini, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan?" Gitu ya. Kan paman Abbas sesama orang situ ya, jadinya disegani juga ya. Ini seorang dari kabilah Ghifar. Dia jelaskan begitu. Makanya disebut namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Kabilah ini menetap di jalanan menuju Syam. Dijelaskan sama paman Abbas ya. Ini orang Ghifar. Ghifar itu adalah jalanan yang harus dilewati kalau elu-elu itu menuju Syam. Kan mereka kehidupan perdagangan itu tidak bisa dipisahkan ya, orang-orang Arab itu ya. Perdaganganmu dengan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Artinya elu-elu itu mempunyai ketergantungan sama negeri Syam. Kalau lu macam-macam, Ghifari ini yang menguasai jalan menuju negeri Syam. Kalau lu nanti macam-macam lu terus-terusin, ada apa-apa dengan nih orang, lu dihabisi, nggak boleh lewat sana, mampus lu. Kira-kira gitulah penjelasan dari paman Abbas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu deh, ambil linang putih, kamu tambahi air panas lagi ya. Air panas dari termos. Oke. Tinggal sedikit ini ya.
Oke. Ucapan yang disampaikan oleh Paman Abbas itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya, yang gepui, yang memukul, yang menganiaya, yang melempari Abu Dzar, ya. Memang benar semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jadi jika jalur itu ditutup berarti ya bencana. Kalau sekarang istilahnya embargo, ya. Setelah itu akhirnya Abu Dzar dilepaskan. Tidak dianiaya, ya. Dilepaskan karena mereka sadar, ya, kalau sampai nanti ada apa-apa ini orang sampai mati, mampus lu kena embargo gitu ya. Oke. Hari berikutnya dari syahadat itu. Tadi kan hari pertama, ya. Dengan suara lantang, ya, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ya, diulangi lagi sama dia. Ini orang nggak punya kapok, ya. Diulangi lagi, ya, mengucapkan kalimat tauhid di hadapan orang banyak, ya. Jadi diulangi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah digebukin seperti itu nggak kapok juga, diulangi lagi, ya. Orang-orang tidak tahan, ya. Tidak gregetan lah kalau kita bilangnya. Di sini diterjemahkan tidak tahan, ya. Orang-orang tidak tahan atau gregetan mendengar kalimat tersebut, ya. Ini orang-orang kafir tuh mendengar kalimat tauhid itu tidak mau, orang-orang Arab kafir itu, ya. Seperti yang aku telah sampaikan di depan. Jadi jangan bilang seperti yang kamu prasangkakan Islam itu Arab, Arab itu Islam. Oh, enggak. Arab-Arab pagan itu, Arab-Arab kafir itu nggak suka dengan kalimat tauhid. Padahal dia notabene Arab gitu loh. Makanya jangan keliru, ya. Nanti ada apa-apa tentang Arab, ya, kamu bilang Islam. Nanti kalau ada yang jeleknya kamu bilang oh itu loh Islam. Jangan. Ya. Arab itu manusia, budaya seperti kita, Islam itu agama. Ya namanya manusia ya ada baik ada jeleknya. Jangan terus kamu bawa ke ranah agamanya gitu. Oh itu loh Islam gitu. Oh, jangan. Ya. Begitu juga kalau ada yang lain misalkan Kristen, Hindu atau Buddha, jangan. Ya. Oke. Akhirnya diserang lagi itu Abu Dzar, ya, diserang lagi, ya. Hari itu Sayyidina Abbas, ya, yang mengingatkan kaumnya, diulangi lagi, yuk jangan banyak macam, kalau sampai ini mati, ya, maka jalur perdagangan kita akan ditutup. Jadi pembelaan sahabat pada waktu itu masih kafir, ya, paman Kanjeng Nabi ini, Paman Abbas ini begitu tinggi dalam riwayat keislaman Abu Dzar ini, ya. Oke, selanjutnya, meskipun Kanjeng Nabi telah menyuruh Abu Dzar untuk menyembunyikan keislamannya, ya, tetapi Abu Dzar tetap menampakkan keislamannya. Jadi pas bandrol ini, ya, ngapain gue harus tunjukkan gitu, ya. Dan itu secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya, semangatnya berislam, ya. Tindakan itu, ya, untuk membela yang hak, ya, memang benar sih. Tapi dalam bahasa Jawa itu ada istilah yang perlu itu bukan hanya benar, tapi pener. Karena benar belum tentu pener. Benar nggak pener jadi masalah. Harus benar dan pener. Adapun larangan Kanjeng Nabi, ya, karena Kanjeng Nabi sayang dengan beliau. Jadi khawatir nanti kalau ada apa-apanya, dan ternyata kekhawatiran itu terjadi karena instruksinya dilanggar dan diselamatkan oleh Paman Abbas, ya. Berikutnya, ya, di sini tidak dijelaskan, ya, cuman begini, tidak mungkin para sahabat, ya, menentang perintah Kanjeng Nabi, ya. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Kenapa Al-Ghifari itu kok gak mengikuti instruksi Kanjeng Nabi, ya? Di sini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya, tapi gue belum sempat cari, ya, kitab setebal ini, ya. Intinya kita sudah kena, ya, bahwa ketika keislaman itu dipublis maka jiwa Al-Ghifari terancam, gitu, ya. Oke, selanjutnya tinggal dikit.
Dalam menyebarkan agama, Kanjeng Nabi sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Jadi Nabi itu yang menderita. Dalam sebuah historikal sampai giginya patah kena anak panah itu. Ya. Oleh sebab itu ya Abu Jar mengikuti. Jadi Abu Jar itu mau menapak tilasi penderitaan Kanjeng Nabi. Ya saking cintanya ya. Dia pikir Nabi gue menderita karena Islam, gue juga harus menderita karena Islam. Mungkin kira-kira begitu ya. Ya. Jadi tidak mau menerima kemudahan yang diberikan ya oleh Kanjeng Nabi, yang maksudnya kamu sudah jangan terang-terangan, sembunyi-sembunyi dulu, itu tidak mau. Bahkan ditolak oleh Abu Jar dan dia tetap mempublis keislamannya ya. Inilah penyebab urusan agama para sahabat ya meningkat ya. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka memang setia ya. Medan perjuangan itu selalu dibuatnya arena berkobar untuk semangat ya. Jadi kalau yang sudah Islamnya sudah mancep itu tidak ada menghindar ketika memang, kalau kita sekarang istilahnya apa ya, wajib militer itu maju ke medan perang, oh nggak ada masalah bagi mereka ya. Syahid itu bukan sebuah masalah ya. Jadi siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di naungan bendera perjuangan Islam. Jadi hitam putihnya di situ. Kalau dia sudah bersahadat, maka dia ada di bawah naungan panji bendera Islam ya. Tiada kekuatan sebesar apapun yang menghentikan mereka ya. Dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka untuk mensiarkan agama ini. Jadi penderitaan Kanjeng Nabi itu diambil oleh para sahabat dan para sahabat ingin ikut menanggungnya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Jar tadi ya. Nabi gue menderita, gue pun menderita dalam rangka perjuangan dakwah syiar Islam. Sampai sebegitunya. Nyawa itu jadi taruhan. Ini kalau aku coba mengkomparasi ya. Kalau sampai sebegitunya, coba kamu pertimbangkan, kamu renungkan. Apakah kamu mampu menolak kalau aku minta tolong di-share itu link-link kajian dari channel dakwah kita supaya dakwah Islam ini lebih tersiar lagi, lebih jauh jangkauannya. Itu kira-kira kamu mau menolak atau tidak? Kalau mengkilas balik bagaimana perjuangan para sahabat dalam mensiarkan Islam dengan resiko dianiaya bahkan sampai mati. Coba. Orang Jawa bilang nggak nyucuk. Ya, kesetiaanmu, penderitaanmu itu nggak nyucuk bila dibandingkan oleh para sahabat. Para sahabat dulu itu dijolimi, bahkan nyawa juga dipertaruhkan. Ya, tapi mereka tetap jalan terus untuk mensiarkan Islam. Nah sekarang kamu mensiarkan Islam nggak kemana-mana, nggak keluar keringat, cuman hilang kuota aja. Di-share di grup WA atau di Facebook itu kamu tidak mau kira-kira? Kira-kira kamu kalau berhadapan dengan para sahabat, mukamu itu kamu taruh mana? Dan kamu sudah berani mengaku Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Aku sudah bacakan, berapa lama Le? Sudah? 59. Aduh, gak kerasa. Aku kira 30 menit bisa selesai. Ini taruh sana dulu. Ya. Nggak apa-apa ya, panjang dikit. Ya bukan panjang dikit, panjang banyak ini. Harinya kan hari libur ya, nggak apa-apa panjang ya. Oke. Itu sebuah kisah ya tentang bagaimana sejarah lintasannya sudah kita baca lewat sebuah kitab ya, kitab Fadilah Amal ya, yang itu menjadi rujukan bagi saudara-saudara kita ya, sebagai strategi mereka menguatkan akidah gitu ya. Bahwa mengikuti Kanjeng Nabi masuk Islam itu dalam suasana peperangan seperti itu harus sembunyi-sembunyi.
Karena kalau kamu terang-terangan, kamu dihabisi. Harus sembunyi-sembunyi. Jadi, aku jelaskan, jin ini, nanti di video yang kemarin, yang aku tadi rekomendasikan ke kalian, dilihat lagi. Jin ini, ya, itu harus dipahami secara makna, bukan secara zat. Kalau secara zat, ya kamu, aduh gimana gitu ya. Mainstream itu justru memahaminya jin itu secara zat, bukan secara makna. Jadi dia personal, seperti tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku, itu personal. Dipahaminya secara personal. Jadi kalau disuruh menggambarkan, suruh menceritakan surat Al-Jin tuh, ini Kanjeng Nabi sholat, Allahu Akbar, terus di sini jinnya, di sini jinnya, di sini jinnya, begitu. Kan kacau. Ya. Makanya ya, ini kemarin sudah kita diskusikan di video itu lengkap ya. Itu nanti bisa diulang kembali videonya ya. Kenapa ini disebut surat Al-Jin? Ini surat jin ini. Tapi ini jin bukan jin yang secara zat. Ini jin yang secara makna, tersembunyi. Aku berkali-kali bilang, kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut rahim bunda. Bunda kita, di dalam perutnya ada rahim. Di sanalah tempat kita dulu ketika masih dalam proses pertumbuhan. Dari mulai sel telur bertemu dengan sperma. Kemudian berkembang menjadi apa namanya? Zigot dan apalah bahasa medisnya, terus menjadi bayi. Dan itu tersembunyi, maka disebut janin. Janin dan jin itu kalau kita, sayang aku nggak pandai menulis Arabiannya, itu jadernya sama antara jin dan janin. Maka disebut janin karena dia tersembunyi di dalam calon bayi itu. Dan kemudian tumbuh menjadi bayi, ya nanti kalau sudah lahir ya jadi manusia. Ya. Dan ini menjadi alasan kemarin yang aku katakan, jin ini bukan jin yang makhluk yang ini, bukan. Ini ya manusia, ya sama. Ya orang-orang masyarakat Mekah yang mau belajar Islam tidak boleh terang-terangan, tidak berani terang-terangan. Kalau terang-terangan dihabisi. Seperti apa yang kita lihat dalam kisah masuk Islamnya ya sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya judul tajuknya ini kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan Quran surat Al-Jin. Jadi kisah tadi yang aku baca itu memperjelas Quran surat Al-Jin. Kenapa ditulis dengan tajuk surat Al-Jin? Kenapa? Itu bukan jin makhluk itu. Jin di sini artinya tersembunyi. Artinya yang mengurumuni Kanjeng Nabi siapa? Ya manusia. Dikatakan jin apa? Karena mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau terang-terangan dihabisi. Itu loh. Ya. Berapa lama, Le? Aduh, sudah 1 jam 3 menit. Aku kira cukup lah ya. Cukup ya. Tentang surat Al-Jinnya itu silakan kamu lihat videonya, ada 2 seri itu sudah tersedia ya. Yang senior, yang junior, kalau yang senior mungkin mengulang, yang junior mengawali supaya kamu tahu ya. Jangan seperti kafir-kafir itu. Oh, itu Muhammad dikerumunin jin, yang dia goblok. Ada apa dengan jinnya nggak direken sama Kanjeng Nabi? Bukan jin-jin yang makhluk itu. Jadi, kenapa pengikut-pengikut orang yang tergerak hatinya untuk mengikuti Kanjeng Nabi masuk menjadi Islam itu sembunyi-sembunyi? Karena kondisi pertahanan dan keamanan itu tidak mendukung untuk terang-terangan, masih berbahaya. Maka supaya aman, mereka harus menjadi jin. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Gitu loh. Nggak terus, gue ini Islam, ya dihabisin.
Makanya kan Kanjeng Nabi menjanjikan kepada Al-Ghifari, nanti kalau sudah kami menang dan aman silakan datang ke sini. Kalau kekuasaan itu sudah dipegang oleh Islam, aman sudah. Nah, seandainya dulu kekuasaan itu dipegang oleh Islam dan semua kafir-kafir bajingan itu sudah dikuasai dan semua orang mau berislam aman, ya surat ini nggak ada. Nama dengan judul jin itu nggak ada. Adanya dikasih judul jin karena ini merupakan perspektif dari keadaan berislam saat itu. Sulitnya minta ampun. Nah, sekarang orang berislam tidak ada resiko apa-apa, nggak terus kamu dilempari, nggak terus kamu dianiaya. Gitu apa ya, mereka terus mau masuk Islam? Ya enggak juga ternyata. Jadi artinya kamu yang sudah Islam, kan aku setiap akhir bilang, pegang Islammu. Sekarang kita enak-enak berislam. Zaman para nabi dulu, para sahabat ini harus sembunyi-sembunyi. Jangan lalu keislamanmu itu kamu gadekan. Dengan apa? Pacaran. Itu kan perempuan goblok. Sudah tahu nggak seagama kok mau pacaran sama orang yang tidak seagama. Karena apa? Nanti itu yang berbicara hati. Hati kalau sudah cinta itu ndablek dikandani. Kecuali kamu bisa jaga hati. Oh tidak, aku hanya berteman baik sama dia, tidak pacaran. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga hatimu, karena orang Jawa bilang kan, tresno jalaran saka kulino. Sayang itu karena kebiasaan. Lama-lama kamu sayang terus jatuh cinta padahal dia bukan Islam. Terus nanti ujung-ujungnya kamu murtad. Orang dahulu itu kita membaca riwayatnya, mempertahankan Islam dari mulai awal tentunya menjadi Islam, kemudian mempertahankan Islam itu perlu berjuang. Nah, sekarang yang sudah Islam kok mau murtad, itu rak goblok hitung turunan dah. Ya. Makanya pergaulan keluargamu itu dikontrol, dilihat ya, dengan siapa dia. Jadi kami di Arimatea 1 tahun ini aja menangani 2 kasus pemurtatan di mana perempuan-perempuannya itu dari Islam dan laki-lakinya dari kafir. Karena apa? Ya bolak-balik cinta. Makanya kalau ada lagunya Kus Plus, Cinta Buta, itu memang benar. Padahal itu hanya selesai di dunia. Nanti kalau udah mampus, kamu udah mati, ditanya kamu, kenapa kamu murtad? Secinta-cintanya cinta itu loh ya, setelah di dunia habis. Berapa lama di dunia? Paling pol itu 70 tahun, itu pun kalau kita sehat. Kalau sudah nggak sehat 70 tahun mau menong. Mau digantikan dengan yang bertahun-tahun di sana. Aku heran kadang-kadang. Cinta, murtad, cinta, murtad, cinta, murtad. Makanya sering baca sirah-sirah para sahabat seperti tadi itu. Untuk masuk Islam aja sulit, berkorban nyawa. Mempertahankan Islam juga sulit. Mensiarkan Islam juga sulit. Nah ini sekarang sudah aman, kamu mau berislam gak ada masalah apa-apa. Kok mau murtad? Ya, begitu juga untuk yang sering aku sampaikan ya, bagi mereka yang berkenan silahkan di-share link-link dakwah dari channel ini dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa kamu telah ambil bagian dalam siar dakwah Islam. Dulu para sahabat itu mensiarkan Islam resikonya nyawa. Kamu cuman resikonya resiko kehabisan paketan aja kok. Nggak mau itu ya, nggak tahu aku. Otakmu itu isi apa? Ya. Paketan tuh kamu tahu miskin. Bukankah paketan tuh rezeki dari Allah juga yang kasih duit kamu sehingga kamu bisa beli paketan. Nah, terus Allah minta yang sedikit aja nggak kamu kasih. Jadi otak itu kalau cerdas dia berpikir hitung-hitungan kalkulasinya itu tepat. Gitu loh. Jadi nggak medit dia. Sebenarnya kan orang itu medit ya, harta itu dia genggam gini seperti petinju, seolah-olah harta itu mau dibawa nanti ke liang lahat pada waktu dia mampus. Jadi nggak pernah berpikir untuk agamanya apa, itu nggak pernah. Padahal nanti yang dibawa itu yang dia infakkan di jalan Allah, bukan yang dia tahan untuk deposito, untuk beli villa, untuk beli mobil yang 500 juta. Nggak, itu kamu mampus
Bautnya aja nggak ikut ke kuburmu itu, baut mobil yang mewah itu. Nggak, paling pol dia parkir di halaman kuburan. Setelah itu say goodbye. Ya. Kalau orang sudah sadar itu dia nggak gegem, orang Jawa bilang, nggak menjadi petinju. Jadi semua mau dimiliki. Tapi dia menjadi terbuka. Suka memberi. Suka mensiarkan Islam gitu. Ya. Oke, ini dulu yang bisa aku sampaikan. Nah, pesan aku ya. Semoga kita semua saling mendoakan ya, dan semoga dalam doa itu kita dikaruniai rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Aku akan menambahkan pesan sekali lagi karena ini sangat riskan ya. Jaga, awasi pergaulan anak-anakmu. Terutama yang cewek. Seperti yang aku bilang tadi, tahun ini aja kami menghandle 2 kasus pemurtatan. Karena apa? Karena cinta. Ya. Tapi yang laki juga kamu lihat, jangan hanya yang cewek. Dia bersahabat dengan siapa. Terus terang aja, menghandle pemurtatan karena cinta itu sulit. Itu lebih sulit dari apapun. Karena apa? Orang kalau sudah cinta mau diomongin apa aja dia nggak mau dengar. Ya, nggak bisa, sulit ya. Tapi walaupun begitu ya, kita tetap berusaha agar bisa kembali ke akidah Islam gitu. Oke, itu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.